Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat? Nah, untuk mereview dulu, untuk agar kalian bisa konsentrasi, Boyo punya tebak-tebakan. Boyo nggak tahu tanggal lahir kalian. Coba Boyo akan menebak. Rara, di sini ada tanggal lahirmu? Ada. Oke. Di sini? Ada. Di sini? Ada. Ini? Ada semua? Ini? Enggak ada. Oke. Oke, 9, 10, 15. Oke. Coba udah ada. Coba Alea. Ini ada enggak? Ini ada enggak? Yakin? Oke. Ini? Ada. Ini? Enggak ada? Ini? Enggak ada. Ini aja. 4. Oke. Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Kemarin kita belajar tentang apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas. Contohnya ini, kalau kalian megang remote TV itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Bisa cerdas. Terus kalau misalkan mesin cuci, cerdas. Terus misalkan lagi blender, terus misalkan lagi apa ya yang sekitar kita temukan? Kipas angin. Dia cerdas tapi tidak memanfaatkan kecerdasan artifisial, tidak bisa mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, tidak mampu beradaptasi dengan perintah manusia. Misalnya remote itu harus berubahnya channel itu sesuai dengan perintahnya kalian. Apa dia bisa sama diam-diam bilang ganti Indosiar? Bisa? Tidak sesuai perintah. Berarti dia termasuk mesin yang tidak cerdas, non cerdas. Kemudian blender itu dia perintahnya itu berdasarkan putaran, ya toh? Putaran pertama atau kedua paling halus atau agak kasar gitu. Tidak bisa dia menyesuaikan dengan perintah kalian. Misalkan blender, kalian mengucapkan blender tolong haluskan makanan ini, teksturnya agak kasar, itu tidak bisa kan? Jadi dia termasuk mesin yang non cerdas. Kemudian kalkulator juga. Kalkulator itu misalkan dia perintahnya misalkan 2 tambah 3 sama dengan gitu. Menyesuaikan dengan kita perintahkan gitu, dia tidak mampu beradaptasi. Itu berarti bukan termasuk mesin non cerdas. Yang cerdas itu apa saja misalnya? Misalnya ada ChatGPT. Pernah tahu kalian ChatGPT? Kemudian ada kalian di TikTok itu ada filternya wajah. Tahu? Terus ada lagi kalian ngirim pesan ke suatu instansi, terus ada balasan langsung. Misalkan, "Hai, kami akan segera merespon." Pernah? Nah, itu namanya chatbot. Jadi pesan yang secara otomatis masuk itu sistem, tidak dijalankan oleh manusia. Kemudian apalagi? Ini
pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Kalau kalian mendapat tugas dari Bu Ayu, biasanya kalian itu tanya ChatGPT atau ngerjakan sendiri? Yakin? Masa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa melakukan eksperimen digital. Kemudian dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian bisa menggunakan Google Lens untuk apa saja, menggunakan Google Maps. Pernah kalian menggunakan Google Maps? Gojek? Pernah juga. Nah, nanti kita akan praktik menggunakan Google Lens untuk identifikasi dari tanaman, untuk menerjemahkan sebuah teks. Kita coba nanti. Nah, apakah perbedaan dari hasilnya itu tadi, dari kalian mengerjakan secara manual, dengan kalian hasilnya dari Google Lens, dari Maps, itu beda atau sama? Nanti kita prediksikan. Nah, yang kita temukan sehari-hari itu ada ChatGPT. ChatGPT itu menyediakan informasi dan menjawab pertanyaan hingga membantu tugas-tugas kreatif. Kalian pernah toh? Masa nggak pernah? Terus ada Shopee. Kalian kalau belanja check out mamanya di Shopee. Nah, itu ternyata termasuk dari kecerdasan artifisial yang biasa kita temukan, biasa kita gunakan di smartphone. Kemudian ada Google Lens. Nanti di foto aja, teksnya di foto. Misalkan kalian punya soal di kertas terus di foto, nanti muncul jawabannya. Pernah apa enggak? Pernah kan? Terus misalkan ini tumbuhan apa toh, di foto terus muncul hasilnya. Pernah? Nah, terus bisa memecahkan soal-soal pelajaran. Kemudian ada Google Assistant. Ini kalian pernah belum Google Assistant? Nah, dia bisa melakukan berbagai tugas menggunakan suara. Kalian voice gitu, nanti muncul hasilnya. Itu Google Assistant. Nah, kita belajar di berbagai bidang. Kalau itu secara umum, kita di bidang pendidikan, kita biasanya ada ruang guru. Ruang guru itu menyediakan solusi belajar berbasis teknologi, ada videonya, ada latihan soalnya, ada tutor online-nya. Kalian punya ruang guru? Enggak, karena itu berbayar ya. Kalian paling biasanya itu di Canva. Desain-desainnya, buat posternya itu kita tinggal menggunakan template yang ada di Canva, tinggal diedit-edit. Itu sangat memudahkan kita dalam melakukan tugas-tugas. Mudah sekali. Terus di bidang hiburan ada Spotify. Siapa yang pernah menggunakan Spotify? Wow, hampir semuanya ini ya menggunakan Spotify. Ternyata dia termasuk dari kecerdasan artifisial yang menyediakan akses ke jutaan lagu. Biasanya kalian nyari lagu apa sih? Apa? Yang itu berarti yang kalau kalian biasa mencari itu berdasarkan rekomendasi, misalkan yang apa itu galau-galau, nanti munculnya yang galau-galau terus. Nanti yang horor-horor, nanti munculnya juga yang horor-horor. YouTube pun juga begitu. Kalau kalian sering menonton masalah pelajaran, nanti yang sering muncul rekomendasinya ya juga pelajaran. Kalau horor ya horor, sesuai dengan rekomendasi yang sering dilihat. Netflix pun juga seperti itu. Nah, yang Netflix ini biasanya berbayar. Kemudian di bidang kesehatan. Nah, ini di bidang kesehatan itu ada Rongsen, CT scan, dan MRI. Ada itu. Ini bisa diklik ya? Oh, nggak bisa. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Jadi sekarang itu ada Rongsen itu biasa kan pernah Rongsen dada? Pernah itu sekarang sudah hasilnya itu sudah bisa dianalisis oleh komputer, langsung hasilnya muncul. Seperti USG bayi itu langsung muncul juga. Hasilnya. Ini berapa usianya, kandungannya berapa,
kadar ketubannya berapa, itu sudah ada muncul. Terus ada lagi MRI itu pakai magnet, dia juga sudah muncul nanti identifikasinya. Ini bagiannya besi, ini bagiannya jaringan apa sudah teridentifikasi kalau kita diperiksa menggunakan MRI. Kemudian ada robot Da Vinci. Robot Da Vinci itu jadi beberapa di luar negeri itu operasinya menggunakan dari robot. Ya, robotnya sudah bisa ini. Ini ambil jaringan ini yang dideskripsikan dulu sama si dokternya. Pokoknya yang diambil nanti jaringan yang seperti ini. Nanti sama robotnya diambil. Dia mengidentifikasi sendiri. Terus ada PCR dan tes antigen. PCR itu biasanya buat apa kemarin itu? Tes yang corona. Nah, itu pakai PCR antibody. Itu juga kecerdasan artifisial. Dia dilihat kromosomnya. Kalau dia menunjukkan, oh ini kromosomnya virusnya corona, nanti dia muncul langsungan teridentifikasi. Jadi gak usah bingung-bingung karena sudah ada alatnya yang telah dirancang untuk mengidentifikasi dari kromosom corona. Ini sudah canggih sekarang. Kemudian di bidang transportasi, biasanya kalian menggunakan Google Maps. Pernah? Menggunakan Google Maps untuk menuju ke tujuan. Kemudian ada Waze, tapi kita familiarnya dengan Google Maps ya. Kalian pernah menggunakan Waze? Belum? Hampir sama dengan Google Maps, cuman jarang digunakan Waze. Kemudian ada Grab Bike, Grab, Gojek. Nah, dia bisa menyediakan pilihan transportasi yang lebih mudah, cepat, dan dapat diakses melalui ponsel. Jadi nanti kita langsung bisa mendapatkan diantar sesuai tujuan. Kemudian bidang keamanan ada Face Unlock. Itu nanti misalkan kalau biasanya digunakan untuk apa ya, absennya pegawai pakai face, pakai wajah. Kemudian ada misalkan pintu dipasang face, kalau bukan wajah-wajah yang terekam, sudah direkam oleh Face Unlock tadi, dia tidak bisa masuk, pintunya nggak bisa membuka, itu bisa sendiri. Kemudian ada CCTV, sistem pengawasan video, yang mentransmisikan sinyal ke serangkaian monitor terbatas, bukan disiarkan secara publik. Jadi kalau sekarang ada CCTV, dia langsung mengidentifikasi siapa yang nggak pakai helm, langsung bisa. Kemudian platnya berapa gitu. Itu kemudahan dari kecerdasan artifisial. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi kalau ada tugas-tugas sekarang itu mesti tugas hari ini dikerjakan, besok harus sudah selesai. Karena sekarang dimudahkan oleh kecerdasan artifisial. Kalian bisa langsung foto, misalkan tugas di rumah, langsung difoto pakai Google Lens, jawabannya langsung ada semua. Dan sebagian besar dari Google Lens itu benar. Tapi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang etika menggunakan dari kecerdasan artifisial. Jadi harus ada etikanya. Karena bisa jadi data-data kita itu diretas oleh kecerdasan artifisial, digunakan secara tidak bijak. Jadi kita harus menggunakan kecerdasan artifisial itu dengan bijak. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu Bayu ganti memberikan tugas. Nanti kalian dibagi 3 kelompok aja. Ilmi kamu bisa menggabung, geser ke sini. Wisnu bisa geser ke Didi bisa geser ke sini. Faza bisa geser ke sini juga, oke? Nanti yang bagian sini itu prediksi jarak dan waktu tempuh dengan kecerdasan artifisial. Misalkan jaraknya kalian bisa ke sini menuju dari sekolah ke rumah itu. Nanti diprediksi apakah sesuai dengan manual. Terus ini eksplorasi Google Lens, menerjemahkan teks dari buku. Ada buku bahasa Inggris, kemudian difoto pakai smartphone, Google Lens. Hasilnya bagaimana? Hasilnya. Kemudian ini untuk identifikasi jenis tanamannya. Nah,
Nanti tanamannya difoto, kemudian nanti diidentifikasi. Ini tanaman apa? Nama ilmiahnya apa? Habitatnya di mana gitu. Oke, sekarang gabung dulu. Nih, pakai handphone. Kalian nggak bawa handphone kan? Oke, nanti satu persatu aja dulu. Satu persatu saja dulu. Oke, nanti catat ya. Misalkan ini, Bayu bantu cara mengerjakannya. Nanti kalian hitung sendiri ya, jarak waktunya manual dan berdasarkan prediksi dari AI. Misalkan gini misalkan. Sudah pernah toh? Dari lokasi sini kalian menuju ke Bakso Kikil Serengat misalkan ya. Atau ini yang muncul yang itu. Misalkan itu yang muncul. Nah, ini kalian tulis jaraknya 2 km. Nah, ditulis jaraknya 2 km. Jaraknya 2 km. 2. Kemudian berdasarkan prediksi AI waktunya 5 menit. Nah, nanti pakai rumus ini, waktu, jarak dibagi kecepatan, jaraknya, kecepatannya sama berapa sembarang. Kalau pakai, misalkan pakai mobil atau motor, berapa kecepatannya, misalkan 20 km per jam, 20 berapa. Identifikasi. Kemudian ini, kita pakai Google Lens. Identifikasi dari bentar. Kalian identifikasi apa ini? Buku bahasa Inggris. Ada buku bahasa Inggris. Kalian bawa buku bahasa Inggris? Tidak ada. Terjemahan. Bentar. Misalkan ini buku bahasa Inggris. Muncul di Google Lens-nya. Sudah, oke. Oke, misalkan ini. Ini. Hello friends. My name is Anggita. Oh, misalkan di sini aja. Nah, muncul kan? Itu. Terus nanti petunjuknya apa tadi? Terjemahan. Nah, muncul kan? Halo teman-temanku, nama saya Anggita. Oke, kita screenshot dulu. Oke, guys. Gitu. Kemudian dari kelompok sini, ya gabung sini biar tahu. Ini eksplorasi. Didi, tolong kamu cari tanaman dipetik. Cari tanaman dipetik. Hah? Oke, gue petik gak apa. Dan nanti tugasnya aplikasi Google Lens di search, kemudian arahkan kamera ke salah satu tanaman di lingkungan Anda. Pastikan objek tanaman terambil dengan jelas. Ada daun, bunga, batangnya. Nanti dia bisa nggak sih mengidentifikasi itu ya? Sudah belum ya? Sudah? Buah daunnya. Oke. Oke, ini misalkan ini difoto. Gini difoto gini ya. Foto. Intinya harus fokus fotonya. Kalau nggak fokus nanti dia nggak bisa menerjemahkan dengan baik. Kita foto dulu. Ini ya. Nah, muncul hasilnya. Nah, ini daun apa ternyata? Bacaan. Anting putri. Anting putri. Nama ilmiahnya
Writia religiosa. Nah, itu ternyata udah muncul tanamannya. Oh, ini tanaman itu ternyata. Oke, tulis ya. Sudah bisa? Nanti kalian di rumah mau kasih tugas itu dikerjakan di rumah. Eksplorasi apa saja yang ada di sekitar rumah. Oke, sudah paham tadi cara kerjanya ya? Oke, sekarang waktunya untuk kita asesmen. Asesmen. Jadi penjelasan tadi, apakah kalian sudah memahami atau belum? Nih. Ada 20 soal. Sudah pas? Ada yang kurang? Nah, dikerjakan.
Oke, sekarang ditukarkan dengan teman sebangkunya. Oke, 3, 2, 1. Ditukarkan dengan teman sebangkunya. Kita bahas. Hasilnya kita bahas. Oke, yang pertama, kecerdasan artifisial dapat diartikan sebagai sistem yang dapat belajar. Oke, betul. Sistem B, sistem yang dapat belajar dan menyesuaikan diri seperti manusia. Nomor 2, contoh penerapan kecerdasan artifisial di bidang pendidikan adalah penggunaan aplikasi Ruang Guru dan Zenius. Nomor 3, fungsi kecerdasan artifisial dalam aplikasi Google Maps. Memprediksi rute tercepat dan waktu tempuh. Oke, nomor 4, Canva merupakan contoh aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial untuk mendesain grafis dengan cepat dan efisien. Oke, yang 4A ya, mendesain grafis dengan cepat dan efisien. Nomor 5, dalam bidang kesehatan, kecerdasan artifisial membantu dokter untuk menganalisis data medis dan membantu diagnosis. Oke, benar. B, menganalisis dan data medis dan membantu diagnosis penyakit. Nomor 6, aplikasi Google Lens merupakan contoh penerapan kecerdasan artifisial yang dapat digunakan untuk mengenali objek di dunia nyata. Betul, yang B. Nomor 7, dalam bidang hiburan, kecerdasan artifisial berperan untuk memberikan rekomendasi musik atau film sesuai selera pengguna. Nomor 7B, memberikan rekomendasi musik atau film sesuai selera pengguna. Nomor 8, robot Da Vinci yang digunakan dalam dunia medis merupakan penerapan kecerdasan artifisial untuk membantu proses operasi dengan presisi tinggi. Betul, yang 8 yang A. Nomor 9, Waze dan GrabBike merupakan contoh penerapan kecerdasan artifisial di bidang transportasi. Nomor 10, fitur keamanan biometrik seperti Face Unlock merupakan contoh penerapan kecerdasan artifisial untuk mengenali wajah dan juga. Betul, yang B. Betul, nanti yang B isian Bayu koreksi sendiri. Dan untuk tugasnya nanti di rumah, besok tuh dikerjakan di rumah, kemudian dipresentasikan di kelas. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita nanti membahas dari tugasnya ini, tugasnya tadi ya. Kemudian presentasi di depan. Oke? Untuk itu semoga bermanfaat. Bayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.